Mari kita mulai investigasi ini dengan membayangkan seorang pekerja pemeliharaan bernama Rajan. Dia tiba tepat pukul 4 pagi, memegang kartu pengenal dengan sepatu bot yang berdecip di atas lantai marmer mengilap. Datang dari Kerala pada tahun 2009, saat menara ini dibuka, dan dia bangga memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi ke puncak dunia. Sejak saat itu, setiap hari dia naik lift ke dek observasi lantai 124. Menatap kota yang seolah menentang hukum gravitasi dan akal sehat. Rajan sangat mengenali setiap sambungan kaca, bahkan bau perekat tahun 2018 di koridor. Namun pagi ini, di tengah keheningan yang biasa, langkahnya terhenti saat mendapati kejanggalan yang belum pernah dia lihat. Keheningan. Ini bukan sekedar sunyi pagi hari, melainkan kesunyian dari kekosongan. Sebuah sistem yang berjanji takkan pernah berhenti, namun tiba-tiba padam. Menjulang setinggi 828 meter di langit Dubai, Burj Khalifa berdiri kokoh sebagai struktur tertinggi yang pernah dibuat manusia dengan memegang 35 rekor dunia. Konstruksinya menelan 330.000 meter kubik beton dan 39.000 metrik ton baja. Antara tahun 2007 hingga 2010, proyek ini menjadi yang paling banyak difoto di bumi. Namun, di balik semua rekor megah itu, ada borok yang mulai menjalar perlahan. Sebuah tingkat kekosongan yang mencemaskan. Inilah kota yang membangun ke langit jauh lebih cepat daripada membangun ke dalam. Melalui berbagai analisis independen yang kami kumpulkan, menara ini ternyata jauh lebih kosong daripada yang pernah diakui pengembangnya. Hari ini, mari kita telusuri investigasi ini bersama-sama, langsung dari fondasi dasarnya. Kita akan membedah tujuan awal menara ini dibangun, menapa model keuangannya jauh lebih rapuh daripada struktur betonnya, serta apa yang terjadi pada lantai hunian dan komersial setelah masa kejayaan lewat. Jika Anda memahami apa yang terjadi di Burj Khalifa, Anda akan menyadari satu kebenaran mutlak tentang sistem yang kerap kali salah mengira, bahwa ketinggian adalah sebuah stabilitas keuangan. Orang-orang yang menyimak penyelidikan seperti ini tentu paham bahwa struktur paling megah di dunia seringkali hanya ditopang oleh asumsi yang sangat rapuh. Tetaplah bersama saya untuk menguak ini. Pembangunan menara dimulai pada tanggal 21 September tahun 2004. Pengembangnya adalah Emaar Properties, sebuah perusahaan bentukan pemerintah Dubai yang beroperasi dengan keyakinan dogmatis bahwa permintaan properti mewah di Teluk akan terus meroket tanpa batas. Mereka percaya bahwa status Dubai sebagai pusat modal dan ambisi global membuatnya kebal terhadap krisis keuangan yang kerap menghukum kota-kota biasa lainnya. Namun, benarkah keyakinan buta tersebut bisa bertahan selamanya? Sejak awal, Burj Khalifa bukan sekadar bangunan biasa. Ini adalah sebuah argumen bernilai 1,5 miliar dolar tentang masa depan dunia. Di atas kertas, menara ini dirancang sebagai kota vertikal dengan 163 lantai multifungsi. Apartemen mewah berada di lantai bawah, kantor korporasi di bagian tengah, Hotel Armani menempati 39 lantai pertama di atas tanah, sementara dek observasi berada di puncak tertinggi. Logika bisnisnya terlihat sangat matang. Penghuni menghasilkan pendapatan stabil, korporasi memberi gengsi, dan hotel menarik wisata global. Namun, di balik konsep subsidi silang yang rapi inilah, retakan finansial pertama mulai muncul tanpa terlihat dari luar. Pada tahun 2012, 3 tahun pasca diresmikan, analisis dari pakar real estate memperkirakan tingkat kekosongan apartemen di lantai bawah telah mencapai antara 22 hingga 28%. Angka ini tentu tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak Emaar. Mereka selalu bungkam. Namun, bukti di lapangan tidak bisa berbohong. Harga jual kembali apartemen di lantai 30 hingga 60 anjlok 15-20% dibanding harga peluncuran tahun 2008. Para pembeli berskala internasional dari India, Rusia, dan Inggris
yang hanya berniat menjadikannya ladang investasi, kini terjebak pada aset yang justru merugi. Bahkan, sebagian besar mulai berhenti membayar biaya perawatan. Memasuki tahun 2013, MR mulai melayangkan surat peringatan gagal bayar kepada ratusan pemilik unit secara serentak. Apakah para investor tersebut salah mengambil langkah finansial? Ataukah sistem yang dijanjikan kepada mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar ada? Pertanyaan ini krusial, karena jawabannya membongkar tabir ilusi kemegahan gedung ini. Di sisi lain, ruang perkantoran menyajikan kenyataan yang jauh lebih suram. Antara lantai 111 dan 123, menara ini menawarkan kantor korporat tertinggi di dunia. Pada tahun 2010, harga sewa per meter persegi di area ini tercatat sebagai salah satu yang termahal di seantero planet bumi. Pada tahun 2016, tingkat keterisian rata-rata di lantai-lantai perkantoran tersebut anjlok hingga di bawah 60%, menurut data tiga konsultan real estate independen di Dubai. Masalah logistik yang menumpuk menjadi pemicunya. Berbagai korporasi menyadari bahwa bekerja di atas lantai 100 menghadirkan hambatan nyata, mulai dari waktu tunggu lift yang lama, hingga simulasi evakuasi darurat yang memakan waktu hingga 4 jam lamanya. Belum lagi kendala pengiriman logistik harian. Alamat bergengsi di Burj Khalifa pun mulai dipandang para direktur keuangan sebagai pemborosan anggaran yang tidak masuk akal jika harus ditanggung oleh kas perusahaan mereka sendiri. Kenyataannya, tidak ada yang mau membayar harga setinggi itu. Pada tahun 2019, harga sewa ruang komersial dipangkas hingga 30-40% dibandingkan masa puncaknya di tahun 2012. Ini bukan penyesuaian pasar biasa, melainkan bukti bahwa struktur ini terpaksa menurunkan nilainya demi menghadapi realitas yang coba mereka sangkal. Sementara itu, Hotel Armani yang menempati lantai 1 hingga 8, serta 38 dan 39, dibuka megah pada April 2010. Giorgio Armani sendiri hadir meresmikan hotel pertamanya ini, menawarkan konsep kemewahan total dari furniture, karya seni, hingga aroma ruangan. Tarif kamar saat pembukaan dibanderol mulai dari $1.000 hingga $15.000 per malam. Sayangnya, data okupansi tahun pertama disembunyikan rapat-rapat dari publik. Pada tahun kedua, bocoran dari dalam industri perhotelan Dubai menunjukkan okupansi di bawah 55%. Bagi hotel kelas atas, angka di bawah 65% adalah tanda kemerosotan, sementara di bawah 55% adalah kerugian finansial yang nyata. Kini, mereka terpaksa memotong harga dan menawarkan paket diskon yang tak terbayangkan sebelumnya. Di luar sana, menara megah ini tetap menjulang tinggi. Namun di dalamnya dipenuhi koridor sunyi dan unit kosong tanpa ada denyut kehidupan nyata. Ada satu temuan investigasi yang sangat mencengangkan. Pada tahun 2021, sebuah perusahaan manajemen properti memeriksa lantai 60 hingga 90 dan mendapati bahwa peralatan interior di beberapa unit masih utuh tak tersentuh. Plastik pelindung pabrik masih melekat erat di panel kompor, dan saluran air kamar mandi belum pernah dialiri air sama sekali. Apartemen-apartemen ini dibeli pada tahun 2007 dan 2008 oleh investor asing yang hanya peduli pada gengsi angka dan ketinggian gedung, bukan fungsi huniannya. Namun, saat alamat prestisius itu kini mulai terasa biasa saja di mata dunia, kegelisahan besar pun mulai menghantui masa depan Burj Khalifa. Antara tahun 2014 hingga 2024, lebih dari 40 pencakar langit setinggi 300 meter selesai dibangun di Dubai. Kawasan finansial internasional menambah jutaan meter persegi ruang komersial dan hunian premium baru. Distrik Marina terus memadat, dan pusat kota pun melebar luas. Keunikan yang dahulu membuat alamat di Burj Khalifa tampak begitu bernilai, kini perlahan terkikis oleh ambisi kota ini untuk terus mereplikasi dirinya sendiri. Jumlah pasokan ruang yang melimpah akhirnya melampaui daya serap pasar. Fenomena gelembung properti ini memang bukan hal baru di dunia keuangan global.
Namun efeknya terlihat begitu nyata di menara raksasa yang mendominasi langit ini. Menara ini adalah objek pertama yang Anda lihat dari jendela pesawat maupun jalan raya. Sebagai menara paling ikonik di muka bumi, tingkat kekosongannya pun sangat mencolok jika kita jeli melihat deretan jendela yang gelap gulita pada pukul 2 pagi. Rajan masih rutin naik ke puncak untuk melakukan tugasnya. Namun dia sempat berbisik kepada rekannya bahwa kini ada lantai-lantai luas yang dia periksa tanpa menjumpai satu pun manusia. Keheningan itu terjadi bukan karena hari masih terlalu pagi, melainkan karena memang tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Apa gunanya rekor dunia jika rekor itu hanyalah kekosongan tak berujung? Mari kita bedah struktur finansial Emaar Properties sebelum menutup laporan ini. Sebagai jurnalis yang menyelidiki dinamika ini, saya melihat bagaimana nilai korporasi mereka terkunci rapat pada performa aset-aset raksasanya, terutama kompleks Burj Khalifa. Ketika unit-unit di sana mulai kosong dan hasil sewa merosot, kapasitas pendapatan mereka seharusnya ikut terjun bebas. Namun, keanehan terjadi di sini. Angka-angka resmi tidak menyajikan kenyataan itu secara transparan. Standar akuntansi properti di Dubai memberikan ruang fleksibilitas yang sangat longgar dalam pelaporan penurunan nilai aset, kontras dengan regulasi ketat di Inggris atau Jerman. Akibatnya, jurang antara nilai buku dengan nilai pasar real portofolio Emaar melebar ke titik paling mengkhawatirkan sejak 2009. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, karena Burj Khalifa adalah jaminan utama. Mari kita bedah lebih dalam, karena menara ini bukan sekedar beton, melainkan fondasi dalam perhitungan kekayaan negara Dubai. Gedung ini menjadi jaminan implisit yang menyokong seluruh kredibilitas finansial mereka di mata dunia. Namun, bayangkan jika fondasi itu mulai goyah. Bukankah seluruh kepercayaan di atasnya akan ikut runtuh? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Bersediakah Anda menyimpan seluruh uang Anda di dalam sistem finansial yang aset utamanya bahkan tidak pernah dinilai ulang secara jujur di pasar selama 15 tahun terakhir? Kasus ini bukan cuma soal Dubai. Ini adalah peringatan keras bagi setiap kota besar di dunia yang membangun monumen megah hanya demi gengsi semata. Menara raksasa ini memang sukses membuktikan ambisi mereka. Tapi pembuktian itu kini telah usai. Rekor dunia telah resmi tercatat dan bangunan fisik itu berdiri kokoh di sana. Tetapi, satu pertanyaan kritis yang sengaja diabaikan oleh para perancangnya, kini justru menjadi persoalan paling mendesak bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan dengan sebuah monumen raksasa setelah proyek mercusuarnya selesai dibangun? Sebagai penyelidik, saya tegaskan bahwa menara ini tidak akan roboh secara fisik. Keandalan teknik sipilnya tidak perlu diragukan, dan struktur megah ini akan bertahan selama berabad-abad jika dirawat dengan benar. Namun, esensi sebuah gedung bukan hanya soal beton, melainkan fungsinya. Ketika dunia tidak lagi mudah terpukau oleh ketinggian semata, pembuktian Dubai pun selesai. Pasar global sudah lama beralih ke hal lain. Kini, sekelompok investor, perencana wilayah, dan pemerintah dari berbagai negara sedang mengamati Burj Khalifa dengan saksama, bukan sebagai objek wisata, melainkan sebagai sinyal bahaya. Setiap kota yang tengah berambisi membangun gedung tertinggi dari kaca dan beton untuk memamerkan masa depan mereka, kini harus belajar dari sini. Saat masa depan itu tiba, pertanyaan utamanya bukanlah seberapa menjulang struktur tersebut, tetapi seberapa banyak ruang yang terisi. Bayangkan, dengan tinggi 828 meter dan 163 lantai, di ruangan tempat Rajan bekerja sendirian pada pukul 4 pagi, bungkus plastik pada peralatan dapur sejak 2008, bahkan belum pernah dibuka sama sekali. Di tengah semua kemegahan fisik ini, kebenaran yang tersembunyi jauh lebih mendesak untuk kita ungkap bersama. Jika investigasi mendalam seperti ini berhasil membongkar apa yang disembunyikan oleh narasi resmi penguasa, Anda tentu paham mengapa saluran ini sangat penting bagi kita. Klik tombol suka sekarang juga, agar algoritma tahu bahwa penonton menginginkan kebenaran yang mendalam.
bukan sekedar sensasi murahan. Langganan dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal oleh rilis resmi yang bias. Bagikan laporan video ini kepada rekan Anda yang masih keliru menyamakan kemewahan dengan stabilitas finansial real. Laporan ini murni berbasis analisis strategis, estimasi data, serta skenario hipotetis situasi geopolitik, dan sama sekali bukan nasihat investasi atau hukum.